Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah Kewirausahaan 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah Kewirausahaan 1. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah business plan. Sebelumnya perkenalkan, saya Safwa yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Perkenalkan, saya Novita Sabrina Soleh. Perkenalkan, saya Sandi Nurfitriyanti. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk saya sendiri yang akan membacakan materi pertama pada materi bisnis plan kali ini. Bisnis plan merupakan kunci dalam memulai sebuah usaha atau bisnis yang berisi ide-ide, gagasan, dan memiliki nilai komersial yang tinggi. Banyak orang yang berpikir bahwa bisnis plan hanya diperlukan untuk usaha baru saja, atau untuk mengajukan proposal peminjaman dana kepada investor saja. Tetapi sebenarnya bisnis plan ini juga diperlukan untuk bisnis atau usaha yang sedang berjalan. Artinya, bisnis plan ini tetap menjadi suatu pedoman untuk dijalankan bahkan ketika usaha kita sedang berjalan untuk pengembangan skala prioritas. Bisnis plan ini juga dapat diwartakan sebagai sebuah peta untuk menentukan tujuan utama bisnis, skala prioritas, serta cash flow atau menjadi pedoman kerja seorang wirausaha dalam mengatur proses kegiatan usaha, pemasaran, penjual belian, keuangan usaha, tenaga kerja, serta penyediaan peralatan. Kemudian pengertian bisnis plan. Bisnis plan atau perencanaan bisnis merupakan seluruh proses dan hasil dari suatu pemikiran di mana isi dari perencanaan harus mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan perusahaan atau bisnis di masa yang akan datang, serta menganalisis permasalahan dan peluang. Arti lain dari bisnis plan yaitu rencana-rencana mengenai apa yang dikerjakan suatu bisnis ke depannya. Perencanaan bisnis yang baik akan membuat peluang bisnis sukses menjadi tinggi. Perencanaan usaha harus dibuat secara tertulis dan resmi karena perencanaan usaha ini akan menjadi alat untuk memegang kendali dan menjaga agar perusahaan tidak menyimpang dari yang sudah direncanakan. Indikator perencanaan bisnis yang baik itu yang pertama ada sederhana untuk dilakukan, yang kedua spesifik, kemudian realistik, dan yang terakhir komplit atau lengkap keseluruhan elemennya. Jadi perencanaan bisnis yang baik ini tuh harus dibuat sesingkat mungkin agar kita sebagai wirausahaan mudah menjalankannya. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dan ada dalam bisnis plan. Yang pertama, ringkasan. Yang kedua, statement misi. Yang ketiga, faktor-faktor kunci. Kemudian ada analisis pasar, ada produksi. Kemudian yang terakhir, manajemen dan analisis finansial, seperti analisis break even dan yang lainnya. Arti penting bisnis plan. Dasar dari sebuah usaha yang akan dijalankan adalah adanya bisnis plan dalam membangun sebuah usaha. Pada umumnya, banyak orang pada saat awal membuka usaha baru, banyak mengalami kegagalan yang disebabkan karena saat membuka usaha tidak menyusun perencanaan terlebih dahulu, sehingga apa yang dilakukan tidak didasarkan pada perhitungan awal. Membuka usaha baru tidak mungkin tanpa ada perencanaan sebelumnya. Rencana perlu disusun sederhana secara tertulis, dan perencanaan yang tidak tertulis pasti sudah ada rekayasa di dalam pikiran seseorang yang akan membuka usaha. Seperti rekayasa tentang usaha apa yang akan dipilih, tempatnya di mana, siapa konsumennya,
Dibutuhkan modal berapa perkiraan tentang keuntungan yang akan diperoleh. Prinsip-prinsip bisnis plan. 4 prinsip dalam perencanaan usaha itu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Yang ketiga, perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Dan yang terakhir, perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Manfaat bisnis plan. Pertama, membimbing jalannya kegiatan usaha, mengamankan kelangsungan hidup usaha, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha sebagai pedoman bagi pimpinan perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha, sebagai alat berkomunikasi dalam usaha, sebagai alat untuk memperkecil resiko usaha, memperbesar peluang untuk mencapai laba, memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank, dan yang terakhir sebagai pedoman di dalam pengawasan. Kegiatan bisnis plan. Yang pertama, mempelajari dan meramalkan masa depan usaha. Yang kedua, menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha. Yang ketiga, membuat program kerja dan perhitungan usaha. Yang keempat, menentukan prosedur kerja di dalam usaha. Yang kelima, menentukan rencana anggaran usaha. Dan yang terakhir, membuat kebijaksanaan usaha. Unsur-unsur dalam perencanaan bisnis. 1. Apa yang akan dilakukan dalam usaha, menentukan detail pelaksanaan, memprediksikan hal yang akan terjadi di masa depan, siapa yang akan bertanggung jawab, dan bagaimana anggarannya. Yang kedua, kapan usaha itu akan dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana cara mengerjakan pekerjaan usaha. Yang keempat, siapa saja yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan usaha. Yang kelima, di mana pekerjaan usaha akan dilaksanakan. Keenam, mengapa harus dikerjakan. Yang ketujuh, analisa cash flow untuk memprediksi profit. Dan hasil akhir dari perencanaan tersebut dapat dilihat dari peningkatan yang dialami perusahaan dan kondisi perusahaan ketika mengalami peningkatan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Mengenai komponen utama dalam perencanaan bisnis, yaitu ada analisis aspek manajemen, yaitu gambaran tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyiapan proyek sampai siap beroperasi dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Kemudian, ada deskripsi perusahaan atau company description, yaitu gambaran singkat profil perusahaan, aspek hukum atau legal dari badan usaha, sejarah perusahaan, visi, misi, tujuan, sasaran, dan kepemilikan dalam perusahaan. Kemudian ada ringkasan atau executive summary, yaitu gambaran singkat, latar belakang usaha, penggagas usaha, target pasar, pengelolaan usaha, dan finansial. Selanjutnya ada analisis aspek finansial, yaitu ada kebutuhan dana, sumber dana, menghitung cash flow dari rencana bisnis, serta menilai kelayakan bisnis dari keuangan. Selanjutnya ada barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan. Gambaran barang atau jasa yang akan diproduksi atau dipasarkan. Alasan memproduksi barang atau jasa dan manfaat yang dapat diperoleh konsumen. Terakhir ada analisis aspek pasar, yaitu peluang bisnis dan prospek bisnis, apa yang dapat diproduksi, apa yang dibutuhkan pasar, dan melihat peluang yang tersedia. Kemudian ada kondisi persaingan pasar, seperti memperhatikan captive market dan buyer market. Kemudian ada posisi perusahaan dalam pasar, apakah sebagai market leader, market challenger, atau market follower. Kemudian ada usaha-usaha pemasaran atau marketing effort, dukungan dari usaha pemasaran, bauran pemasaran atau 4P, dan product life cycles. Terakhir, ada analisis aspek teknik atau produksi, yaitu memperhatikan lokasi, layout, skala produksi, dan teknologi yang digunakan.
Pihak yang membutuhkan perencanaan bisnis. Seseorang membutuhkan sebuah perencanaan bisnis jika hendak melakukan suatu bisnis. Perencanaan bisnis ini seperti peta bagi wirausahaan untuk menjalankan bisnis yang akan mengarahkan bagaimana kemajuan bisnisnya. Sehingga tanpa perencanaan, bisnis yang akan dibuat kurang maksimal dan kehilangan arah. Dengan perencanaan bisnis, seorang wirausahaan akan dapat menetapkan tujuan utama bisnis, skala prioritas, dan menetapkan cash flow. Di sisi lain, kita juga membutuhkan perencanaan bisnis untuk dapat dikomunikasikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Komunikasi ini dibutuhkan untuk peminjaman dana ke bank, mencari investor, dan mengkomunikasikan dengan pihak manajemen. Membuat perencanaan bisnis yang baik. 1. Perencanaan yang baik merupakan sebuah proses yang memuat indikator sederhana, yaitu perencanaan yang mudah dimengerti dan dilaksanakan, spesifik, konkret, terukur, spesifik dalam waktu, realistik, perencanaan dibuat bersifat nyata dan dapat dilaksanakan, lengkap, yaitu menyeluruh, detail, memuat semua yang dibutuhkan dan ditargetkan dalam bisnis. Yang kedua, ada perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat digunakan untuk berbagai hal, seperti mendefinisikan dan menetapkan tujuan, menciptakan laporan bisnis secara reguler, mendefinisikan bisnis-bisnis baru, mendefinisikan berbagai perjanjian dengan partner, mengevaluasi masalah produk, promosi maupun ekspansi. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.